struktur data yang akan kita bahas selanjutnya yaitu struktur data hashmap. Hashmap ini berbeda dengan ArrayList dan juga hashset, di mana dalam ArrayList dan juga hashset saat kita menambahkan data, kita menambahkan satu buah data. Namun dalam hashmap saat kita menambahkan data itu kita menambahkan dua data, yang pertama key dan yang kedua adalah value-nya. Jadi key ini dianggap sebagai ID dan value-nya dianggap sebagai datanya. Jadi sebelumnya jikalau di ArrayList key-nya itu kita anggap sebagai indeks 0, 1, 2. Nah, jikalau hashmap itu indeksnya atau key-nya kita bisa menentukannya sendiri. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita coba praktekkan di NetBeans. Kita buat sebuah project baru. Misal sekarang nama projectnya belajar hashmap. Jangan dulu di checklist. Setelah itu finish. Nah, sekarang kita buat sebuah Java main class. Misal namanya program dan tambahkan juga paketnya. Finish. Hashmap juga sama seperti hashset dan juga ArrayList, berada dalam paket java.util. Jadi kita harus mengimportnya atau langsung hashmap, kontrol spasi, otomatis diimport. Nah, untuk melihat isi hashmap kita bisa menekan kontrol, dekatkan dengan hashmap dan diklik. Nah, bisa kita lihat di sini hashmap ini memiliki dua buah tipe data dinamis, di mana yang pertama K atau K dan yang kedua adalah V, yaitu value-nya. K ini indeks, jadi K itu unik dan value itu tergantung ke key-nya. Jadi saat kita akan mengambil data kita menggunakan key ini, dan saat membuat pun kita jadi harus menentukan dua tipe data, yaitu key dan juga value. Misal key-nya itu integer dan value-nya adalah string. Setelah itu namanya misal map new hashmap. Jadi seperti ini cara membuatnya, sama seperti generic objek lainnya. Nah, untuk menambahkan data ke hashmap ini kita tidak menggunakan perintah add, tapi kita menggunakan perintah put. Jadi map.put, di mana dalam put ini terdapat dua buah parameter. Yang pertama key-nya, karena tadi kita memasukkan integer maka di sini tipe datanya integer, dan value-nya karena kita masukkan string maka di sini juga adalah string. Jadi di sini misal 1 dan value-nya echo. Setelah itu map.put 4. Nah, misal seperti ini. Jadi jangan anggap key ini adalah indeks yang harus kita masukkan dari 0, 1, 2 dan sebagainya. Tapi key ini terserah kita masukkan apa saja, yang pasti ini unik. Jikalau ini tidak unik, misalnya kita masukkan data yang sama, maka otomatis data tersebut tidak akan bisa dimasukkan. Nah, untuk mengambil data, jikalau dalam ArrayList kita menggunakan get, dalam map kita bisa menggunakan get juga, tapi diikuti dengan key-nya. Jadi di sini misal kita ambil key-nya 4, jadi kita masukkan 4, dan hasilnya adalah string value-nya, dimana nanti value-nya ini adalah yang key-nya 4, yaitu string Kurniawan. Coba kita tampilkan, simpan.
jalankan, hasilnya adalah Kurniawan. Seperti itu. Dan kalau kita akan menghapus, kita bisa menggunakan map remove diikuti dengan key-nya. Misal key-nya 7 kita hapus. Di sini key 7 kita hapus. Simpan. Sekarang kita ingin tahu berapa panjang map ini. Sama, menggunakan size. Simpan. Jalankan, dan sekarang panjangnya 2. Jadi di sini 3, setelah itu dihapus 1, maka panjangnya sekarang 2. Atau kita hapus indeks yang tidak ada, misal 9. Simpan, kita lihat hasilnya tetap 3. Jadi tidak terjadi apa-apa jikalau kita menghapus yang key-nya itu tidak ada. Nah, jikalau kita ingin merubah data, kita tidak hanya menggunakan put untuk menambahkan data. Jadi kita juga bisa menggunakan put itu untuk mengubah data. Misal sebelumnya 4 itu Kurniawan, sekarang kita put juga 4. Misalnya jadi data yang lain. Sekarang kita simpan. Jangan lupa juga kita tampilkan map titik get 4. Kita ingin tahu sebelum dirubah dan setelah dirubah. Kita lihat hasilnya. Lihat, sebelum dirubah map dengan K4 ini datanya Kurniawan, dan setelah dirubah sekarang sudah berubah menjadi strip Bandung. Jadi seperti itu. Nah, ada yang berbeda juga dengan struktur data ArrayList dan juga hashset. Kita tidak bisa menggunakan perulangan for each untuk mengambil seluruh data yang di hashmap ini. Jadi tidak bisa for misalnya string value map. Hal ini tidak bisa. Kenapa? Karena di sini satu value, sedangkan dalam hashmap itu satu recordnya itu ada 2 value, dimana value pertama yaitu key-nya dan yang kedua adalah datanya. Jadi kita tidak bisa menggunakan for each, namun kita bisa mengambil misal key-nya saja yang ingin kita ambil, setelah itu value-nya saja. Jadi ada metode misal map key set, dimana key set ini mengembalikan set. Jadi set seperti ini, dimana set ini merupakan parent class dari hashset. Jadi untuk mengambil seluruh data key-nya kita bisa menggunakan map titik keyset. Baru setelah itu kita bisa menggunakan for each. Sekarang kita simpan, coba kita jalankan, dan hasilnya di sini keluar semua key milik si map yang kita buat. Misal di sini kita hapus dulu, simpan. Nah, jikalau kita ingin mengambil seluruh value-nya, kita bisa menggunakan fungsi values, dimana values ini juga sama, kita bisa melakukan for each ke values ini. Jadi caranya for string value, dimana value-nya diambil dari map titik values, simpan, lalu kita coba jalankan. Hasilnya ini keluar Eko Kurniawan Kennedy. Dan ini juga bisa kita singkat, jadi kita langsung seperti ini saja. Simpan, jalankan, hasilnya tetap sama. Pertama ditampilkan seluruh key-nya, dan kedua ditampilkan seluruh value-nya. Jadi seperti itu struktur data hashmap.
di mana dalam hashmap itu terdapat key dan juga value. Untuk key-nya bisa tipe data apa saja dan value-nya pun tipe data apa saja. Nah, jikalau key-nya ini tipe data kelas yang kita buat, pastikan untuk mengimplementasikan metode equals dan juga hashcode, dimana jika equal dan hashcode-nya sama, maka itu dianggap key-nya sama.